Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk perempuan Indonesia, khususnya pembaca majalah Kebaya Indonesia. Siang hari ini saya hadir menyapa perempuan Indonesia melalui podcast majalah Kebaya Indonesia. Ruang inspirasi, perjalanan cerita perempuan pemimpin hebat yang mendedikasikan karyanya untuk bangsa secara nyata. Pada kesempatan siang yang istimewa ini juga, sebentar lagi kita akan berbincang langsung dengan sosok Sri Kandi, pemimpin visioner, tangguh, berdedikasi, dan memiliki empati yang sangat tinggi kepada masyarakat sekitar. Beliau adalah Ibu Iliza Saaduddin Jamal, yang saat ini mengemban amanah sebagai Wali Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mbak kasih Dewi sudah hadir, sudah meluangkan waktu pada Insyaallah. siang hari ini. Alhamdulillah. Mungkin Ibu mau menyapa dulu pembaca majalah Kebaya Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pembaca setia majalah Kebaya Indonesia. Bisa menginspirasi perempuan-perempuan di sana untuk terus berkarya, untuk terus memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia tercinta. Sekali lagi terima kasih Ibu. Perempuan Indonesia ingin sekali mengenal lebih dekat sosok Ibu. Ada beberapa pertanyaan, bisa kita mulai ya Ibu ya? Baik, silakan. Di usia Banda Aceh yang ke-81 tahun, apa makna yang Ibu pegang sebagai seorang pemimpin perempuan? Dan bagaimana definisi membangun lewat kolaborasi itu sendiri bagi Ibu secara pribadi? Ya, bagi saya tentu angka 821 tahun itu bukan sekedar hitungan angka ya, tetapi juga lebih bagaimana bukti dari ketangguhan peradaban yang diwariskan terdahulu. Kita tahu bagaimana kejayaan Islam, juga di saat Iskandar Muda, peradaban yang ada di Aceh. Ya, saya tentunya sebagai pemimpin dan perempuan lagi ingin bagaimana keberadaan saya ini betul-betul bisa memberikan dampak ya dalam menjalankan amanah, baik menjaga peradaban masa lalu, kejayaan masa lalu, tetapi juga tidak terlepas dari bagaimana untuk masa depan. Nah, ini semua adalah ujian dari Allah SWT, tapi saya luruskan dengan niat untuk ibadah. Dan kemudian ya bagi saya membangun kota itu lewat kolaborasi, di mana ini merupakan visi besar kami. Banda Aceh pernah dilanda musibah gempa bumi dan tsunami, banyak pihak membantu kota kami, baik secara nasional, lokal, internasional. Dan sudah saatnya kita berkolaborasi, apalagi dalam kondisi ekonomi yang saat ini seperti ini. Tentu tidak bisa hanya dibangun dari balai kota saja, tetapi juga harus terlibat multi pihak di dalamnya, baik pemerintah, kerjasama swasta, masyarakat, sampai ya sekarang Gen Z, Gen Alpha juga semua mereka itu harus terlibat untuk mewujudkan. PR banget itu Bu. Betul sekali menyatukan. Ya. Mulai dari Gen Z sampai orang tua. Karena kota ini kan kota kita. Semua orang harus merasa memiliki kota ini dan semua orang harus berpartisipasi untuk kota ini, dan ruang itu kita buka seluas-luasnya dengan kolaborasi bersama. Oke Ibu. Terus bagaimana Ibu menyatukan nilai agama, budaya, kemajuan modern dalam satu visi pembangunan? Ya, modernisasi ini kan ya bukan berarti untuk bagaimana kita meninggalkan jati diri kita. Dan kalau kita berpegang pada agama, itu juga tidak berarti kita menolak kemajuan. Betul. Kan begitu. Betul. Jadi maka kami membangun kota ini dengan mengedepankan ya keislaman, kemudian juga tetap budaya, kearifan lokal, karena ini kan jati diri kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Gitu. Oke. Terus cara Ibu nih mengajak masyarakat dalam satu pemahaman tersebut, kan ada tuh Bu pasti yang menolak itu, apaan sih nih adat ini atau budaya ini masuk, atau mungkin dari segi fashion dan sebagainya. Itu bagaimana cara Ibu supaya mereka paham? Sebetulnya komunikasi ya, kemudian melibatkan multi pihak. Jadi agar mereka tadi merasa memiliki kota ini
kemudian mereka mencintai dulu pemimpinnya, kemudian baru kita mudah untuk mengajak mereka. Ya di dalam katakanlah misalnya anak-anak muda ada ruang-ruang juga bagi mereka, sehingga dengan sendirinya mereka ini akan bisa berpartisipasi aktif mengikuti apa yang kita mau bangun. Katakanlah misalnya seperti smart city, kota cerdas, smart city for smart people for smart city. Jadi smart yang kami maksud adalah orang yang cerdas itu kata Rasulullah, orang yang ingat mati dan mempersiapkan kematian. Nah ini kan semuanya relate dengan apa yang kita bangun masa lalu dan juga masa yang akan datang. Jadi kata Rasulullah, didik anakmu sesuai dengan zamannya kan. Jadi fashion, orang berhijab kan lebih fashionable sebetulnya. Betul. Di Amerika sendiri ketika ada kegiatan fashion show itu dengan pakaian muslimah, mereka menganggap kok lebih aksesorisnya lebih banyak ketika menggunakan pakaian muslimah ya dibanding yang tadi. Jadi mereka akhirnya itu jadi fashionable gitu bagi mereka gitu. Oke. Tapi pada dasarnya perempuan di Banda Aceh tidak menolak ya Bu ya, tidak menolak budaya yang datang dari luar itu? Ya menolak enggak, justru anak-anak Aceh itu sangat modern. Tapi dengan diikat dengan aturan syariah, dengan nilai-nilai value yang kita bangun gitu, yang ditanamkan dari ajaran agama. Jadi mereka itu nggak ada yang tertinggal. Justru anak-anak Banda Aceh ini sangat update ya untuk fashion apapun di bidang di bidang teknologi. Startup itu banyak lahir dari anak-anak kota Banda Aceh. Anak-anak kreatif juga jumlahnya cukup banyak di Banda Aceh gitu. Jadi bukan berarti dengan melaksanakan syariat Islam kita nggak bisa maju, nggak bisa berkembang, nggak bisa modern. Justru dengan penerapan syariat Islam ruang itu terbuka lebar. Oke. Berikutnya Ibu, di era digital Ibu meluncurkan aplikasi Saleum ya Bu ya? Saleum bacanya ya. Dan usaha teman. Ya. Oh, ini menarik sekali nih Bu. Bisa dijelaskan dulu nggak sebelumnya? Ya, dari sisi pelayanan elektronik ini kan sebetulnya kita nggak mau juga dikatakan pemerintah yang anti kritik ya. Justru Saleum ini kita untuk menampung aspirasi mereka bisa melaporkan, menyampaikan kondisi real di lapangan, apa yang menjadi persoalan yang mereka hadapi ya di lapangan, ya untuk memudahkan hidup warga. Jadi bukan justru mempersulit mereka gitu ya. Jadi aplikasi Saleum ini kami hadirkan itu agar aspirasi keluhan warga masyarakat bisa segera ditindaklanjuti oleh para kepala OPD kita karena ini terkoneksi gitu ya. Jadi memang ya harapan kami bisa menjadi khadimul ummah, pelayan masyarakat yang terbaik. Jadi kita tentu harus memberikan pelayanan yang cepat untuk masyarakat walaupun persoalan-persoalan yang disampaikan tidak harus hari ini disampaikan besok selesai karena tergantung dari persoalan yang mereka sampaikan. Jadi keberadaan Saleum ini betul-betul bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi kita kan harus peduli, harus aware apa yang jadi keluhan. Aplikasi gitu. Aplikasi. Jadi warga masyarakat bisa langsung melapor. Kalau awalnya mungkin pakai guna Instagram saya misalnya gitu ya. Tapi kemudian setelah itu kita belajar dari DKI. Ya kan ada DKI itu Jaki ya. Terinspirasi dari Jaki dan dukungan. Tetapi kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan lokal kita. Jadi usaha teman itu juga kami bangun untuk mendigitalisasi dari pelaku usaha yang ada di Kota Banda Aceh dan UMKM, jasa masyarakat. Nah ini agar lebih luas jangkauan pasarnya gitu ya. Nah strategi kami lakukan itu untuk bagaimana memberikan pendampingan langsung, mengedukasi ke sekolah-sekolah dan juga bagi pelatihan bagi pelaku UMKM, dan kami juga punya Banda Aceh Academy. Melalui Banda Aceh Academy ini kita latih, kemudian nanti mereka bisa bergabung di platform dari usaha teman. Usaha teman ini tentu mungkin ini baru ada di Kota Banda Aceh, saya pikir. Tadi saya pengen banget nanya gitu, tertarik banget.
Berarti ini secara tidak langsung Ibu sangat mendukung, mensupport UMKM ya Bu ya? Betul, bukan hanya UMKM saja ya, tapi kan banyak juga misalnya dia secara mandiri ada tukang urut lah, tukang masak lah. Jadi mereka bisa masuk di dalam platform ini. Jadi bisa. Nah kalau misalnya pintar masak kuah belangong gitu, Iya. atau ayam takap mau dipanggil ke Jakarta kan tinggal semua. Jadi nggak hanya terjangkau di kota saja, Aceh ya, tapi tapi bisa ke seluruh ke Indonesia seluruh berarti Indonesia ya. ya. Oke, keren banget ya. Bu ya. Terus ini tadi mengaplikasinya ke masyarakat yang melek atau yang gaptek itu ada kendala nggak Bu pada saat peluncuran aplikasi tersebut? Ya sebetulnya kan ada juga pelatihan-pelatihan kan mereka ini ada yang mungkin belum melek teknologi ya kayak TikTok berjualan di platform digital. Ya kita juga dengan adanya Banda Aceh Academy kita siapkan podcast, siapkan tempat mereka untuk bisa berjualan secara online, ada pendampingan. Nah sekarang ini di Pasar Aceh misalnya ada kelompok anak muda dari malah kelompok komunitas difabel. Jadi kerjasama dengan pemerintah kota, dengan Bank Indonesia. Nah mereka melatih tuh para pedagang-pedagang, mereka buka akses untuk pelatihan dan sehingga menjualan hanya konvensional tapi juga bisa secara betul. online. Karena mau nggak mau memang tetap harus ya Bu. Harus sekarang kan mengikuti perubahan zaman, perkembangan zaman gitu. Harus mengetahui udah teknologi udah semakin maju seperti ini. Iya. Pertanyaan berikutnya Ibu juga dikenal sebagai aktif memperdayakan ekonomi kerakyatan dan peran perempuan. Bagaimana kolaborasi dengan unsur masing-masing lembaga sosial hingga pengelola zakat dibangun agar manfaatnya dirasakan oleh warga terutama pelaku UMKM dan ibu rumah tangga. Panjang ini. Ya tentu prinsip saya sederhana ya. Keputusan yang benar belum tentu populer ya. Kalau kita mau memutuskan sesuatu yang benar, terkadang banyak orang juga nggak suka dengan apa yang kita putuskan. Tapi keputusan yang bertanggung jawab itu harus kami ambil gitu untuk masa depan, itu kan? Dan harus dicarikan solusinya. Ya, kadang kan kita terlalu terpengaruh dengan popularitas hari ini, sehingga kita takut mengungkapkan kebenaran. Tapi resiko tetap ada sebagai pemimpin gitu ya. Saya yang mungkin ini kali keempat saya memimpin kota ya. Sudah sebagai wakil wali kota dan ya ini menjadi tantangan bagi saya. Dan kami ya ada erat hubungannya dengan bagaimana percepatan kesejahteraan masyarakat. Ya kita berkolaborasi dengan multi pihak untuk membantu masyarakat baik dengan bantuan dana CSR ya, dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, kemudian juga Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini juga bagaimana percepatan kesejahteraan masyarakat untuk kita menyalurkan bantuan. Dan bantuan itu bisa bantuan dalam bentuk modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal, tapi juga ada peralatan mungkin dari dinas sosial, kemudian dari dukungan ya multi pihak lah ya. Nah, Baitul Mal ini memang fokus kepada mereka yang memenuhi persyaratan yang untuk bisa mendapatkan dukungan. Nah, alhamdulillah saya turun langsung, melihat langsung layak dan tidak, benar dan tidak, dan alhamdulillah ini dirasakan sekali manfaatnya dari masyarakat dan juga melalui kegiatan-kegiatan festival, pameran. Nah ini kami galakan seperti misalnya Ramadan kemarin ya, kemudian juga kami juga kerjasama misalnya dengan kementerian, dengan perbankan yang ada di kota. Jadi alhamdulillah kalau kita pikir kan kemarin keuangan kami sangat terbatas ya, dengan hutang, kemudian ada ya biasalah kondisi hari ini. Tapi ketika kita berkolaborasi, alhamdulillah gitu. Dan kami yakin ketika perempuan diberdayakan, maka satu keluarga itu akan berubah dan masyarakat pun juga akan maju. Nah, kolaborasi ini yang bagaimana kita bangun benar-benar bisa memberikan dampak terhadap perempuan itu sendiri. Saya juga dari dulu menginisiasi adanya musyawarah rencana aksi perempuan Musrena di Kota Banda Aceh. Jadi ada musyawarah Musrenbang, ada juga Musrena, sehingga
ini juga suara kebutuhan dari perempuan-perempuan itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri yang sebetulnya yang kita tindak lanjuti itu bukan hanya top down, tapi juga bottom up. Oke, Ibu, luar biasa. Ibu menyandang gelar Sri Kandi Pemimpin. Tantangan apa ini, Bu, yang paling unik yang Ibu rasakan sebagai kepala daerah di lingkungan sosial yang kental nilai tradisi dan agama? Terus bagaimana nih Ibu menyatukan di antara hati dan pemerintahan gitu? Ya, menjadi pemimpin perempuan di Aceh itu yang pertama memang ada kesyukuran, kebanggaan. Pastinya ya, karena sejarah Aceh itu sebetulnya udah selesai lah dengan persoalan pemimpin perempuan boleh dan tidak gitu. Tapi juga sekaligus tantangan ya di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, agama. Nah, saya harus bagaimana menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan itu betul-betul memberikan dampak positif ya, yaitu misalnya adanya ya keberkahan, adanya kekuatan, tapi bukan kelemahan. Gitu. Kan banyak orang menyepelekan perempuan. Siapa sih perempuan? Kita selevel aja, satu sama pendidikan aja pasti kita tetap di bawah. Nah, kuncinya ada pada ya kelembagaan secara tegas dalam aturan dan hukum, dan kita juga lembut di dalam bagaimana merangkul, bagaimana melakukan pendekatan. Karena perempuan itu kan memang kelebihannya hatinya. Ketika hatinya hidup dan itu ada Allah di sana, pastinya kita akan memberikan dampak lebih dibanding laki-laki. Saya rasa begitu. Karena pendekatan perempuan ini kan ada plus-plusnya gitu ya. Nah, ketika saya hari ini dipercaya, saya harus memberikan yang terbaik gitu. Karena harapan masyarakat perempuan-perempuan di sana, mereka juga butuh kesempatan sebagaimana yang diberikan kepada saya. Kan ada regenerasi. Nah, kalau hari ini saya tidak memberikan keteladanan, meyakinkan semua pihak bahwasanya perempuan itu juga punya kemampuan. Nah, ini kan menjadi persoalan ya, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk perempuan-perempuan lain di sana, di Aceh terutama. Iya, betul sekali. Penghargaan Women Empower Women yang Ibu dapat di 2025 lalu, semangat Kartini selalu menjadi panutan. Ada pesan Ibu bagi perempuan muda di Banda Aceh untuk terus berkarya? Ya kan, kalau penghargaan itu sebetulnya bukan hanya milik saya ya, tapi saya mendapatkan itu juga karena dukungan perempuan-perempuan lain, masyarakat ya, yang memang ya kita terus berjuang untuk berkarya. Semangat Kartini, apakah semangat Cut Nyak-Dien, Laksamana Kemala Hayati, dan banyak para tokoh-tokoh pahlawan perempuan yang kemarin di Hari Kartini itu, ya saya kaget juga ya. Saya sendiri kemarin yang dari politisi sebagai eksekutif gitu ya. Nah, bagi saya ini ya semangat yang betul-betul punya ya dampak lah untuk saya sendiri, untuk men-trigger saya harus bisa berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kita dengan semangat yang berani juga berbuat gitu ya untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, saya berpesan bagi generasi muda, jangan pernah ragu untuk bermimpi besar gitu. Dan ya, seperti mana perempuan ini ya, perempuan-perempuan terutama, kita ini perempuan ini adalah diciptakan Allah sebagai makhluk yang istimewa gitu ya. Makhluk yang punya peran sekaligus punya kekuatan ya, kekuatan. Dan jangan pernah ragu, dan kita harus optimis, kita harus berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Nah, kita harus bisa saling menguatkan antara satu dan lainnya, woman empower woman gitu. Nah, ini ya kita bisa berkolaborasi ya. Nah, saya mungkin banyak perempuan-perempuan lain yang sudah berbuat, sudah menginspirasi juga untuk itu. Ya,
harus bisa menguatkan yang lainnya, ya, terus memberikan kepedulian untuk perempuan-perempuan lainnya. Nah, inilah yang saya rasakan kalau perempuan itu dia membuat sesuatu itu memberikan dampak luas, bukan hanya untuk perempuan. Dia tidak eksklusif. Dia inklusif gitu. Itu perempuan. Jadi kalau laki-laki diajak membuat perencanaan, mereka akan bicara apa yang real dan kepentingan mereka saja. Tapi kalau perempuan sudah jauh ya, Bu. Dia berpikir anaknya, suaminya, itu perempuan. Jadi ketika kita lebih menyentuh hati, gitu ya, ketika perempuan bisa tetap menjadi perempuan, gitu ya. Nah, ini insya Allah kita akan bisa memberikan dampak. Jadi jangan pernah perempuan yang hebat itu berubah menjadi langsung kayak apa namanya ya, perempuan yang menunjukkan powernya itu seakan-akan harus dengan laki-laki. Justru itu salah ya, perempuan ya, justru perempuan dengan apa adanya perempuan. Jadi semangat untuk perempuan-perempuan di sana, tetaplah terus berjuang, tetaplah optimis, kalian juga akan punya kemampuan yang lebih dari apa yang saya lakukan hari ini. Tapi kadang kala ada juga beberapa perempuan yang takut merubah sesuatu gitu, Bu. Merasa sudah di zona nyaman, mau mencoba sesuatu, takut gitu. Mungkin ada kiat dari Ibu supaya jangan ragu untuk mencoba, apalagi ketika keadaannya tidak baik-baik saja gitu. Pokoknya gini ya, luruskan niat ya. Niat, punya impian, maka tadi dimulai dari mimpi. Semua dimulai dari mimpi, dari niat yang benar. Kemudian jangan pernah ragu, karena kita ini makhluk ciptaan Allah yang semua orang punya potensi. Jadi gali potensi yang ada. Kalau sekarang itu ya, saya diajarkan oleh guru saya Pak Ari Ginanjar. Sekarang kan kalau di SQ itu ada ujian tes talent DNA. Kira-kira itu kita itu pada posisi yang mana yang kita harusnya bagusnya ada di mana. Ya udah, kejar di sana, insya Allah pasti akan bisa. Kalau orang bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Itu harus hard work gitu, optimis, menggunakan waktu yang baik, kemudian networking, kemudian terus mengasah diri, optimalisasi diri. Insya Allah kalau itu yang terus kita lakukan, insya Allah kita bisa. Kalau Ibu Iliza sendiri ada nggak sih sosok yang menginspirasi Ibu sehingga bisa seperti ini, Bu? Mungkin ada cerita sedikit tentang siapa sih, atau orang tua atau siapa? Ya sebetulnya kalau kita inspirasi itu tetap Rasulullah, ya kan? Ya bagaimana beliau itu berjuang dengan segala tantangan, rintangan itu yang kita diajarkan oleh orang tua kita. Bagaimana kita harus mengenal perjuangan Rasulullah, Siti Khadijah dan sebagainya. Jadi begitu kita lihat itu, nggak ada apa-apanya tantangan yang kita rasakan sekarang. Bayangkan dulu nggak ada apa-apanya di era tidak modern. Kita di era modern masa nggak bisa gitu ya. Terus orang tua saya, jadi orang tua saya itu selalu maksudnya memberikan motivasi juga. Saya melihat bagaimana beliau gigih, beliau berjuang. Dan saya dibawa sejak kecil itu, saya pernah tinggal, beliau kampanye itu di lapangan. Jadi memang ya dari kecil kita seperti Laksamana Kemala Hayati ya. Kalau kita pikir di zaman dulu itu, mana mungkin menaklukkan Belanda itu, penjajah itu di tengah lautan gitu. Pakai bambu runcing dengan ada 1000 pasukan Inong Bale yang dipimpin oleh seorang perempuan, dan itu laksamana pertama di dunia. Ya ini kan saya pergi ke tempat Cut Nyak-Din, berziarah di makam Cut Nyak-Din, membayangkan dia mengatakan, suamiku, engkau yang bukan yang pertama di hatiku, yang pertama adalah Allah. Izinkan aku berjuang kalimat la ilaha illallah gitu ya, dengan keberaniannya. Jadi saya kan belajar itu, saya bagaimana Sri Ratu Safiatuddin memimpin Sultanah itu, memimpin selama 35 tahun lebih dia memimpin.
dan dia menginspirasi dengan kondisi waktu itu kemajuan, buku banyak dilahirkan, peradaban dibangun gitu ya, sampai berjuang untuk dijatuhkan perempuan Aceh masa lalu. Kalau yang dulu itu bisa seperti itu, saya ya paling tidak saya harus berani menghadapi tantangan apapun, harus bisa lebih berempati, bersimpati, dan ketika itu menjadi panutan kita, karena mereka semua li'ailah kalimatillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nggak ada lain tujuan akhir secara visionernya adalah bertemu Allah husnul khatimah. Nah kalau itu, ya kita seorang ibu yang mendidik anak kita, terus kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya bagaimana caranya kita menjaga wajah kita ya, kalau kita melihat kondisi hari ini gitu ya. Jadi tantangan itu ya luar biasa saya hadapi. Memang kita harus banyak mempelajari biografi dari para pemimpin-pemimpin kita. Ya memang saya salah satu juga yang ya mengidolakan para pahlawan masa lalu ya. Kalau sekarang kan banyak juga Kartini-Kartini hari ini ya. Tapi pejuang masa lalu itu jauh lebih hebat dari apa yang kita hasilkan pada hari ini. Support keluarga pasti luar biasa sekali ya Bu ya, sampai itu bisa seperti ini. Ya alhamdulillah, support pertama adalah doa orang tua saya, luar biasa banget untuk Ibu ya Bu. Suami saya. Suami saya itu adalah supporter terhebat saya gitu ya. Jadi setiap perempuan hebat pasti ada laki-laki hebat di belakangnya ya. Anak-anak saya yang selalu memberikan kekuatan untuk saya. Jadi kita harus mampu membangun harmonisasi secara internal kita, pasti ya, Ibu, ya. Dari keluarga kita, support system yang ada di kalangan keluarga besar kita, kakak, adik, abang semuanya, bahkan sahabat, kerabat gitu ya. Karena mereka yang selalu ada di saat kita susah, di saat kita senang, dan ridha orang tua adalah ridha Allah SWT. Jadi ini juga doa, saya melanjutkan juga perjuangan orang tua saya, yang awalnya itu hanya sederhana, melanjutkan silaturahmi untuk sahabat-sahabat mereka gitu ya. Tapi kemudian Allah buka jalan, dan akhirnya saya ya istiqomah mungkin di dalam perpolitikan ini, tapi niatnya adalah ibadah terbaik saya juga untuk pahala untuk ayah ibu saya. Ada tisu. Luar biasa sekali dia. Karena memang benar-benar tanggung jawab dan tugasnya benar-benar luar biasa banget ya Ibu ya. Berat era sekarang ini kan untuk semua satu kota di Banda Aceh luar biasa. Benar kita buat pun kadang dibully gitu ya. Apalagi kalau kita buat salah gitu, Pak. Iya. Itu bukan hanya tenaga tapi mental juga harus kuat ya Ibu ya. Iya, ya bukan tenaga, mental itu semua, tapi kita kan ada Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka hasbunallah. Ya. Saya lihat memang menjadi pemimpin itu sangat berat ya, berat tanggung jawab sama Allah. Sekarang ini kan kita lihat di era modern ini, era keterbukaan informasi, generasi muda kita gitu ya, kalau hanya membangun kota kita dengan anggaran yang ada, itu mungkin nggak begitu sulit ya, karena kita tinggal menjalankan, mengajukan, bangun apa yang bisa. Tapi bicara tentang dalamnya ini yang luar biasa sekali ya Ibu. Betul, kita bicara moralitas, kita bicara tentang tantangan akhlak hari ini gitu ya, ujian. Nah ini yang hari saya maksudnya ya mungkin siang malam gitu ya, yang terbayangkan, bagaimana tanggung jawab saya nih gitu. Sementara kita tahu kan, ujian hari ini anak-anak kita ya, tantangan HIV/AIDS tinggi gitu ya, narkoba tinggi, kemudian pergaulan bebas luar biasa, di Aceh lagi gitu, yang saya disumpah untuk menerapkan syariat, kan beda dengan pemimpin-pemimpin lain gitu. Tapi saya pikir ini jalan Allah. Mungkin baru-baru ini mungkin dilihat di media
anak Aceh gitu ya, sampai tersebar video kemana-mana, itu kan yang tantangan kami ya dengan syariat kami. Tapi ya saya yakin dan percaya ujian itu untuk peringatan gitu. Allah mengingatkan karena Allah sayang. Jadi ya saya harus hard work, saya harus Harus sehat juga ya. harus Ibu ya. sehat. Harus sehat juga. Karena jangan sampai juga kan orang menganggap, wah syariat ini kok berat sekali gitu kan. Sebetulnya enggak sih, siapa yang datang semua aman, semua nyaman di kota itu. Tapi persoalan-persoalan itu persoalan internal kami kan sebetulnya. Jadi nggak ada kaitan dengan siapapun yang datang. Siapapun datang akan kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk siapapun itu. Jadi ya mohon doanya semuanya. Pasti. Ya, mudah-mudahan kami Allah hidayahkan masyarakat kita dan Aceh bisa, Banda Aceh khususnya bisa kembali bagaimana peradaban masa lalu itu, kejayaan masa lalu Islam, kemudian kejayaan dari sisi kejayaan ekonomi masyarakat kami. Ya, kita terus berjuang, kita terus berusaha sekuat tenaga apapun yang kami punya, dan ya insya Allah walaupun saya seorang perempuan, mudah-mudahan juga mendapatkan dukungan yang besar, doa dari semua pihak untuk menunjukkan bahwasanya perempuan itu tetap komitmennya kuat, keberaniannya, dan tapi tetap lembut sebagai seorang ibu. Keren sekali. Ibu agak izin menyimpang sedikit. Oh, ya. Kita ada pertanyaan nih Bu. Bisa Ibu untuk seorang wali kota Banda Aceh masih sempat nggak sih Bu bersosialisasi gitu Bu? Mungkin arisan atau ngopi-ngopi cantik atau bertemu teman-teman SMA atau apa gitu, masih sempat nggak Ibu? Kayaknya ya untuk selama ini belum sempat ya, karena ya, tapi kalau saya dengan keluarga, dengan cucu, rasanya itu healing terbaik saya sekarang ini karena saya udah jadi nenek. Terkuras semua tenaga dan pikiran ya. Iya, pagi, siang, malam sampai tengah malam ya, hari-hari. Yang audiensi aja banyak yang belum saya terima gitu ya. Ya itu jadi beban juga saya, karena orang menganggap, loh kok saya udah minta waktu nggak dapat gitu. Ya karena memang membenahi kota itu, yang kita benahi apa yang udah pernah kita bangun ya, ini tuh bukan hal yang mudah. Tapi alhamdulillah setahun itu saya berjuang untuk bagaimana menyatukan visi, kebersamaan, kekompakan, kemudian tata kelola pemerintahan yang kembali lebih baik, membangun aplikasi-aplikasi secara elektronik untuk kemudahan-kemudahan kita bekerja, kemudian anggaran. Kan persoalan kota itu banyak sekali ya. Kemudian bagaimana membuat perencanaan yang baik untuk penataan kota, untuk agar mana sumber PAD kita meningkat agar kesejahteraan masyarakat, persoalan likuiditas anggaran kita terjaga. Jadi itu menjadi tantangan bagi saya, walaupun mungkin ada hari-hari besar, kemudian ada ya teman-teman kalau ketemu di mana kita bisa duduk bersama. Tapi terus terang mungkin selama ini agak waktu saya sedikit terkuras untuk fokus dengan apa yang kita sedang jalankan di kota ini. Tapi di sela-sela tetap ada lah. Misalnya ya ada waktu kita pas ke Jakarta seperti ini, misalnya ketemu silaturahmi kemana. Tapi terus terang teman-teman, kalau kita seperti ini ya, saya rasa harus pengertian juga gitu ya. Harus mengerti kalau kita dalam posisi hari ini nggak mudah juga mengambil waktu-waktu luang. Bahkan hari libur pun saya Bu ya. Iya, diisi dengan isi undangan, seminar, Jumat atau Sabtu iya, nggak ya? Nggak ada. ya kawinan ya, kita kan harus harus pergi juga ke acara. Jadi itu saja udah menguras waktu. Makanya siapin mental lah kalau mau begini, ya harus siap. Harus siap. Kalau tadi nggak tenaga aja, tapi pikiran, hati, dan semuanya pikiran ya Bu. yang harus kita curahkan. Jadi pasti stres banget, apalagi di saat-saat seperti ini ya Bu ya. Tapi kan karena semua kalau niatnya karena Allah untuk ibadah kita, apapun itu nggak akan pernah membuat kita lelah ya, nggak pernah membuat kita jenuh, bosan. Karena ini kan waktunya hanya terbatas sebentar. Di waktu inilah kita bisa memberikan dampak manfaat yang lebih luas, hari waktu kita, jam kita yang kita berikan. Ya,
Sehingga ketika kita sudah tidak lagi di sini, nggak ada lagi kata penyesalan. Yang ada ya kita memang bukan makhluk yang sempurna, tapi dengan kita mengisi waktu kita lebih banyak yang bisa kita lakukan kemanfaatan, khairun nas anfa'ul linnas. Nah itu insya Allah akan membuat kita bahagia, tenang ketika kita meninggalkan semua ini. Iya, betul sekali. Ibu, kalau lagi suntuk stres apa sih yang Ibu Iliza lakukan biasanya? Kalau untuk stres, saya itu Biar crash lagi itu biasa apa? saya itu salah satunya hobi di Hobi? enggak hobi desain. Nih kayak baju. Ini salah satunya, Bu. Ya, salah Keren satunya. banget. Jadi Oh iya. kemudian masak, kemudian ya baca, Oke, ya. oke. Tapi kadang-kadang lihat media sosial ya. Kadang kan kita nggak ada waktu juga kalau scroll gitu ya. Iya, Tapi iya, kalau ada iya. waktu luang mungkin lewat drama Oh, apa lagi ini ya. Jadi saya sebetulnya banyak ketinggalan informasi juga iya, ya. iya, karena nggak sempet ya, Karena Ibu nggak ya. sempat Nggak gitu sempet ya. pegang HP, mungkin HP juga Ya. lagi ajudan juga ya, Bu. Ya? Jadi saya tuh enggak, saya Oh, Ibu pegang pegang sendiri. sendiri. Ya, saya pegang sendiri, saya jawab sendiri. Kalau ada di media yang dijawab itu saya sendiri yang jawab. Jadi ajudan saya nggak pegang HP saya untuk menjawab-jawab itu atau membuka dan sebagainya. Jadi semua saya lakukan sendiri. Yang jawab sendiri ya, Bu. Ya. Oke. Jadi kalau ditanya apa nih healingnya ya? Ya kalau ngopi dan sebagainya lebih kalau kita lagi di luar daerah ya. Iya. Tapi kalau di dalam daerah kayaknya jarang sekali. Nggak sempet. Iya, betul. Pengen sih pengen. Tapi susah ya, Bu ya tadi ya. Iya kadang waktunya. Waktunya iya, Iya. makanya kita beruntung banget ini bisa didatangi Ibu Iliza. Alhamdulillah. Ibu terakhir Iya. melengkapi obrolan kita tentang kolaborasi 5 Iya. sampai 10 tahun ke depan. Seperti apa wajah Banda Aceh yang Ibu impikan? Hasil semua kerjasama untuk semua pihak. Ya, Harapan Ibu juga. ya kita bermimpi ya, kira-kira 6 sampai 10 tahun ke depan. Banda Aceh ini bisa, kan visinya besarnya adalah kota kolaborasi ya. Yang pertama ya, kota ini bisa menjadi kota yang modern, yang cerdas tadi, yang smart dan juga maju, dan kemudian secara teknologinya tapi dia tetap teduh, kemudian juga tetap aman, tetap damai karena kuatnya iman gitu ya, dan menjadi rujukan juga untuk peradaban Islam di Indonesia. Harapannya semua datang orang ketika kita lihat mereka berbondong-bondong ibadah di waktu sholat, taman-tamannya bagus gitu ya. Harapannya kemudian masyarakatnya maju, para sejahtera, UMKM-nya hidup, kreativitas gitu ya. Nah harapan saya ya sederhana, ya kita ya mudah-mudahan kita terus bisa bergandengan tangan ya untuk pemerintahan yang bisa berkhidmat dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi. Ya, insya Allah mari kita rawatlah semua persatuan ini gitu, rasa memiliki apa yang kota sudah berikan sudah cukup banyak. Tinggal masyarakat juga bertanya apa yang bisa mereka kontribusikan untuk Banda Aceh tercinta ini. Dan Banda Aceh yang hebat itu tidak bisa dibangun oleh satu orang, tapi oleh kita semua yang mencintai tanah Rincong ini, yang mencintai Serambi Mekah ini, ya bersama mungkin kita wujudkan Banda Aceh yang bermartabat, yang berkah, insya Allah, sejahtera. Jadi apa yang sudah Allah titipkan, Allah amanahkan, Allah sudah pernah memberikan musibah besar, dan kemudian kita sudah bangkit, dan saatnya kita memberikan yang terbaik, kontribusi terbaik agar Aceh kembali mendulang kejayaan sebagaimana dulu Aceh yang nggak pernah bisa dijajah, Aceh yang bermartabat, Aceh yang berkontribusi besar untuk Indonesia. Ya mudah-mudahan insya Allah, saya yakin dan percaya satu hari kita kembali bisa melihat Aceh yang mulai bangkit dan lebih baik ke depan insya Allah. Oke, terima kasih Ibu Iliza atas bincang santainya yang penuh menginspirasi. Masya Allah. Semoga bisa menjadi pegangan untuk perempuan Indonesia, bisa tetap berkarya,
berlari dan bermartabat. Insya Allah, amin. Saya mungkin sangat emosional tadi ya. Oh, nggak apa-apa. Ibu kan tadi udah bilang apa adanya sama ya. Iyalah. Kalau kita berbicara tentang keluarga, itu langsung nyes gitu Bu Ya, ya. apalagi kalau orang tua gitu ya. Mau ngomong nih, apalagi kalau orang tua, nggak usah ngomong, ngeliat gitu ya. Padahal bukan tentang kita gitu ya. Misalnya tadi yang kita scroll Iya. tentang orang tua, itu udah langsung gitu Bu. Udah langsung. Iya. Mungkin ada cerita sendiri Bu tentang keluarga. Yang penting semuanya kita ini harus mengutamakan orang tua kita. Kalau yang masih punya orang tua, masih Apalagi punya yang masih ada ibu, ya, Bu ya. masih ibu, karena itulah pintu surga kita. Jadi berbuat yang terbaik, menatap wajahnya karena Allah, itu kita sudah diberikan pahala oleh Allah. Kemudian menatap Quran, mushaf, ya, dan menatap lautan. Tapi orang tua ini segala-galanya lah yang Allah berikan yang terbaik. Jadi berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Luar biasa sekali. Akhir kata, podcast kali ini kita tutup. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.